Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar baca kitab kita dari kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke halaman 11. Lanjutkan, ini pertemuan yang ketiga. Kita masuk ke halaman yang 11 setelah firman Allah di surat Al-Hajj ayat 11. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fad-dunya laysat da'iman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran. Maka dunia itu laysat da'iman, bukanlah sesuatu yang abadi, yang selalu ada. Na'iman, bukanlah dunia yang selalu nikmatnya ada. Bukan dunia itu bukan sesuatu yang nikmatnya kekal. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini bukan sesuatu yang kekal. Begitu juga wa tarafan. Taraf artinya kemewahan. Dunia itu bukan sesuatu yang kemewahannya abadi. Wa maladzat, yang kelezatannya, hal-hal yang indah, hal-hal yang lezat di dalamnya. Wa sururan, dan kebahagiaan. Wa nasan, pertolongan. Laisat daiman hakadza. Tidak selamanya dunia itu akan seperti itu. Laisat, dhamir hiya, kembalinya ke ad-dunya. Ad-dunya dihukumi muannas ya. Walaupun dia sekilas sepertinya mudzakkar, tapi dia adalah muannas. Laisat daiman hakadza. Dunia itu tidak seperti itu. Kemewahan yang ada di dalam dunia ini, kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan yang kita rasakan di dunia ini, itu bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang abadi. Allahu yudawiluha bainal ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala di antara sunnatullahnya adalah yudawiluha, menggilirnya ya. Artinya memberikan gantian ya, memberikan antrian. Allahu yudawiluha. Di sini kembalinya ke dunia, bahwasanya Allah itu menggilir dunia itu di antara para hambanya ya. Ada yang sekarang hidupnya susah ya, kemudian besok-besoknya dia hidupnya senang, begitu seterusnya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang miskin selama-lamanya, tidak ada yang kaya selama-lamanya, tidak ada orang yang susah selama-lamanya, begitu juga tidak ada orang yang bahagia selama-lamanya. Semua itu tidak ada yang kekal, semuanya itu akan berbolak-balik, akan bergiliran. Ada huwa makna yudawiluha. As-sahabatu afdalul ummati. Madza jara alaihi al-ibtila'i wal imtihan. Sekarang kita lihat saja bagaimana para sahabat. Afdalul ummah, mereka adalah umat yang paling afdal ya. Generasi yang terbaik yang Allah takdirkan untuk menemani dakwah Nabi SAW. Madza jara alaihim, madza hadasa. Jarotnya hadasa, hadatan terjadi. Apa yang terjadi atas mereka? Minal ibtila'i wal imtihan, mereka mendapatkan ibtila, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, wal imtihan, mendapatkan ujian. Al imtihan artinya ujian, ikhtibar. Kemudian al ibtila artinya cobaan. Para sahabat adalah sebaik-baik umat, akan tetapi mereka justru mendapat cobaan yang paling berat dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya ya. Jadi bukan merupakan sesuatu yang mengherankan bahwasanya keadaan manusia itu selalu berubah-ubah seiring dengan berlalunya waktu ya. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, maksudnya gantian kita itu ya. Falyuwattinil 'abdu nafsahu, maka seorang hamba hendaknya dia yuwattin ya. Yuwattin itu artinya menenangkan. Maka seorang hamba hendaknya dia menenangkan dirinya. Annahu idza betuliya fa inna hadza laisa khasan bihi ya. Hendaknya dia tenang. Seorang hamba kalau mendapatkan musibah hendaknya dia tenang. Bahwasanya idza betuliya, jika dia diuji dengan suatu musibah, fa inna hadza laisa khasan bihi, karena ini sesuatu bukan khusus hanya buat dia saja ya. Musibah yang menimpa kita pada hari ini, musibah itu bukan khusus hanya untuk kita saja. Tidak pernah ada orang sebelumnya mendapatkan musibah seperti itu, tidak. Fahada
sabaqun bi auliyaillah. Musibah itu sabaqun, sesuatu yang pernah dilalui, pernah dilewati oleh para wali-walinya Allah, para hamba-hamba Allah yang lain. Jadi tidak boleh kita terlalu berpikiran sempit ketika mendapat musibah. Allah ini sedang marah kepada saya, sedang tidak menyayangi saya, memberikan saya musibah yang tidak mampu saya tanggung dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang negatif, tidak seperti itu. Seorang mukmin hendaknya dia menenangkan dirinya ketika mendapatkan musibah dan berpikiran dan ingatlah bahwasanya musibah yang dia dapatkan pada hari ini bukan musibah yang baru. Sudah ada manusia-manusia terdahulu yang pernah menerima musibah semisal seperti ini, bahkan mungkin lebih berat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan musibah? Yuwattinu nafsahu wa yasbiru wa yantadhiru al-faraja min Allah. Al-faraja, hati-hati bacanya ya. Al-faraj artinya adalah jalan keluar, pertolongan atau jalan keluar, solusi. Hendaknya seorang hamba jika mendapatkan musibah dia menenangkan dirinya, bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatul hasanah lil muttaqin, dan akhiran yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Baik buruk begitu seterusnya. Kehidupan seorang muslim itu akan seperti itu. Hari ini dia mendapatkan sesuatu yang baik, besoknya sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Dan pertimbangan baik dan buruk itu tentu kembali kepada kita sebagai manusia. Dengan akal yang serba terbatas, kita menganggap sesuatu itu buruk, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, itulah kenapa Nabi katakan di hadis, ajaban li amril muslim. Mengherankan urusan seorang muslim itu, semua perkaranya adalah perkara yang baik jika dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal aqibatu lil muttaqin, ini yang kita menjadikan prinsip bahwasanya akhiran yang baik, happy ending itu Allah takdirkan bagi orang-orang yang Allah takdirkan hal seperti itu bagi orang yang bertakwa. Kemudian qala al-muallif wa idza aznaba astaghfara, masih di muqaddimah nih ya. Kita belum masuk ke 4 kaidahnya. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, semoga engkau termasuk seorang hamba yang jika berbuat dosa segera beristighfar. Istighfar artinya meminta ghufran, meminta ampunan. Ammal ladzi idza aznaba la yastaghfiru wa yastazidu minadz dzunubi fa hadza syaqiyyun wal iyad billah. Adapun orang yang berbuat dosa kemudian dia tidak memohon ampun, wa yastazid, bahkan dia menambah dosanya. Ya, wa yastazid, bahkan dia menambah dosanya, fahada syaqiyun, maka ini adalah orang yang sengsara. Ya, orang yang sengsara. Orang yang menderita nantinya. Wal iyad billah, dan kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari hal seperti ini. Nah, di hadis dikatakan syaqiyun au sa'idun. Orang yang sengsara artinya syaqiyun. Lakinnal abdu, lakin ingat perhatikan. Lakin itu harus dipanjangkan la-nya baca. Lakinnal abdu al-mu'minu kullama sadara minhu dhanbun badara bit taubah. Kan tapi seorang hamba yang mukmin kullama sadara minad dzunub, kullama sadara minhu dzunub, kullama artinya adalah setiap kali sadara minhu, sadara artinya menghasilkan darinya atau dia memperbuat. Setiap kali dia berbuat dengan sesuatu jadi seorang hamba yang beriman setiap kali sadara minhu dzanbun, setiap kali dia memperbuat satu dosa. Sadara minhu maksudnya bagaimana menerjemahkan bahasa Indonesia ini? Sadara minhu dzanbun, jadi dosa itu keluar dari dirinya. Maksudnya dia melakukan suatu dosa. Seorang yang beriman setiap kali dia melakukan suatu dosa, badara bit taubati. Badara, mubadarah artinya bersegera. Badara bit taubah, dia akan segera bertaubat.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang jika dia melakukan suatu perbuatan yang keji atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan suatu perbuatan dosa, karena dosa itu hakikatnya adalah kezaliman, dzakarullaha, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguhnya taubat itu kembali kepada Allah itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan perbuatan keburukan, bijahalah, karena kejahilannya, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah min qarib, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Hari itu dia melakukan dosa, saat itu juga dia bertaubat kepada Allah, tidak menunda-nunda taubatnya. Wal jahalah laisa ma'naha adamal ilmi. Dan jahalah, melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuannya, karena kejahilan. Kejahilan di sini bukan maksudnya kejahilan karena tidak memiliki ilmu. Li'annal jahila la yu'akhadh, karena orang yang jahil itu tidak tidak diiqab, tidak dihukum, tidak dihisab ya. Orang yang jahil itu tidak dihisab, maka ada istilah udzur bil jahal. Ya, tapi jahal di sini bukanlah maksudnya jahal yang seperti itu. Ya. Antum ditanya apa hukum tawaf misalkan, antum nggak tahu hukumnya apa, itu jahal, adamul ilmi, ya, tidak memiliki ilmu. Tapi jahal yang dimasukkan dalam ayat ini bukan seperti itu. Lakinnal jahalah huna hiya diddul hilm. Ya, tapi yang dimaksud dengan al jahalah di dalam ayat ini adalah diddu al hilm. Ya, lawan dari kata al hilm. Al hilm artinya lembut. Lawan dari lembut apa? Lawan dari lembut adalah kasar. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Fakullu man asallaha wa huwa jahilun. Maka setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, wa huwa jahilun, maka dia dinamakan orang yang jahil, meskipun gelarnya profesor, doktor, ilmunya banyak, tetap dia dinamakan jahil. Bimakna naqisul hilmi wa naqisul aqliyah wa naqisul insaniyah. Karena dia, kenapa dia dinamakan jahil? Karena dia kekurangan al-hilm, kekurangan kelembutannya, kelembutan hatinya. Kalau seandainya hatinya lembut, tentu dia tidak akan melakukan perbuatan buruk tersebut. Karena penyebab seorang melakukan perbuatan dosa itu adalah karena kerasnya hati. Ya, kerasnya hati, dia tahu yang benar yang mana tapi nggak mau dilakukan. Itu karena kenapa terjadi seperti itu? Dia tahu hukumnya haram tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena tidak adanya al-hilm, itu tidak adanya kelembutan hati. Kalau seandainya hati itu lembut, setiap dia ingin melakukan suatu perbuatan dosa, tentu dia akan segera mengingat hukum-hukumnya, mengetahui bahwasanya ini tidak boleh, tentu segera dia tinggalkan. Nah, maka orang yang melakukan perbuatan dosa dinamakan jahil, kekurangan lembutan hatinya, kekurangan akalnya, akal sehatnya sudah tidak main. Ya. Karena secara logika kalau kita mengetahui perbuatan ini balasannya adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, balasan dari perbuatan ini adalah sesuatu yang menyedihkan, azab balasannya, maka tentu kita akan menjauh. Tapi ini malah dilakukan, sengaja ingin mencelakakan diri nanti, sengaja. Secara logika sekarang misalkan kita lihat ada seonggok api di tengah jalan, atau kita menyalakan api, apakah dengan sengaja kita akan memasukkan tangan tanpa alasan tiba-tiba memasukkan tangan ke dalam api tersebut? Tentu tidak. Nah, maka orang berbuat dosa dikatakan naqisul aqliyah, kurang akal sehatnya, nggak berfungsi akal sehatnya. Wa naqisul insaniyah, hilang sifat kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, min nahiyatin annahu laisa 'indahu hilm wala thabata fil umur. Nah, jadi waqad yakunu aliman, bisa jadi. Nah, perhatikan kalau qad ketemu dengan fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang atau bisa jadi. Ya. Jika ada seorang yang melakukan perbuatan dosa, bisa jadi dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu, akan tetapi dia
jahil dari sisi ini, dari sisi yang lain. Nah, ya artinya sisi. Dari segi ini dia jahil. Min nahyatin annahu laisa indahu hilm. Karena walaupun dia punya ilmu tapi dia tidak punya hilm, tidak punya kelembutan hati. Wala sabata fil umur, dan tidak punya kekokohan dalam melakukan perkara-perkara tersebut. Tsumma yatubuna min qarib. Apa perintah Allah, apa arti di dalam ayat tadi surat An-Nisa tadi? Tsumma yatubuna min qarib, segera bertaubat. Maknanya adalah kullama adnabu astaghfaru, setiap kali dia berbuat dosa, dia segera beristighfar, segera meminta ampunan. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz-dzunub. Tidak ada seorang pun yang ma'sum, yang terselamatkan, yang terjaga dari dosa. Walakin alhamdulillah annallaha fataha babat taubati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd fataha babat taubah, membuka pintu taubat. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, karena hambanya manusia itu tidak ada yang terbebas dari perbuatan dosa, maka Allah buka pintu taubat. Fa'alal 'abdi idza adnaba an yubadira bit taubah. Maka hendaknya bagi seorang hamba jika dia berbuat dosa untuk segera bertobat. Perhatikan kalau ala di awal kalimat seperti ini, maka itu bermakna lazim, harus. Ya, maka harus seorang hamba itu jika dia berbuat dosa segera bertaubat. Yang perhatikan jika ketemu kalimat ala di awal seperti ini. Sebagaimana di hadis alaikum bisunnati, di mana ilzam alaikum at-tamassuk bisunnah. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatus syaqa. Nah, Syekh mengatakan tadi kalau orang dia berbuat dosa kemudian dia segera beristighfar, itu tanda kebahagiaannya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia tidak segera bertaubat, itu berarti tanda kesengsaraannya. Maka perhatikan dalam masalah ini, kalau kita terbiasa menunda-nunda taubat, kita melakukan suatu perbuatan dosa kemudian sengaja menunda-nunda, nanti saja taubatnya, ya, selalu berprasangka baik bahwasanya umur masih panjang, hati-hati, karena itu bisa jadi merupakan tanda dari tanda-tanda kesengsaraan kita, waliyadzubillah. Waqad yaqnatu min rahmatillahi wa yatihi syaitan wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Bisa jadi juga, ya, perhatikan qad fil mudhari. Terkadang orang itu, orang yang berbuat dosa itu yaqnut. Yaqnut artinya putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Terkadang orang itu putus asa dari rahmat Allah. Wa yatihi syaitan, kemudian syaitan datang membisikkan kepadanya mengatakan laisa laka taubatun. Engkau tidak punya kesempatan untuk bertaubat, tidak ada waktu buatmu taubat, dosamu terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, percuma saja engkau bertaubat. Nah, ini ketahuilah adalah bisikan dari bisikan syaitan. Nah, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Nah, beda masalahnya kalau kita sudah berada di bawah bumi, berada di pendam. Baik, jadi ini hanyalah bisikan dari bisikan syaitan. Hadhil umurus salasu, perhatikan al-umur tadi yang baca al-amr, baunya kemana? Hadhil umurus salasu, perkara yang tiga ini apa saja tadi? Idza utiya syakara, jika diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza betuliya sabara, jika diberi musibah dia bersabar. Wa idza znaba astaghfara, jika dia melakukan suatu dosa dia segera beristighfar. Hiya unwanus sa'adah. Kesimpulannya adalah tiga hal ini adalah tanda dari tanda-tanda kebahagiaan. Barang siapa yang Allah berikan dia hidayah untuk bisa melakukan tiga hal ini, terbiasa untuk melakukan tiga hal ini, yaitu bersyukur, bersabar, dan beristighfar, maka kita mengharapkan dia akan berbahagia di kehidupan selanjutnya. Wa nas'alullaha ta'ala dzalik. Man wuffiqa laha nala sa'adata. Barang siapa yang Allah berikan taufik, waffaqa yuwaffiq, artinya memberikan taufik, memberikan petunjuk. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk laha kepada tiga hal tadi, nala sa'adata. Nala artinya mendapatkan. Maka dia akan mendapatkan as-sa'adata, mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha, barang siapa yang diharamkan darinya dari tiga hal tadi, dia tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur, tidak kuat bersabar, malas beristighfar, maka fa innahu syaqiyun. Orang seperti ini adalah orang yang menderita. Wal'iyadzubillah.
Jadi hurima minha artinya diharamkan darinya. Kalau kita diharamkan dari sesuatu berarti kita tidak mendapatkannya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan salah satu, tidak mendapatkan ketiga hal tadi atau sebagiannya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang menderita. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian di matan Syekh Muhammad Abdullah mengatakan bagian yang kedua, muqaddimah bagian yang kedua maksudnya ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah. Kemudian ada strip ini ya, kalimat du'aiyah, jumlah du'aiyah, i'tiradiyah, jumlah i'tiradiyah. I'lam, ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan ketaatan. Arsyada yursyidu artinya memberikan rusdun, rasyid, petunjuk, ya, memberikan petunjuk. Semoga Allah memberikan petunjuk li ta'atihi untuk melakukan ketaatan. Bahwasanya apa yang harus kita ketahui, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwasanya hanifiyah. Apa itu hanifiyah? Millatu Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Apa inti dari ajaran Nabi Ibrahim? An ta'budallaha, menyembah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ibadahnya, dengan memurnikan penyembahannya kepada Allah. Ya, tidak sekedar menyembah tapi memurnikan ibadahnya kepada Allah saja. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk mengesahkanku. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, i'lam arsyadakallahu hadza du'a'un minasy-syaikh rahimahullah wa hakadha yanbaghi lil muallimi yad'uwa lil muta'allimi. Kemudian ini doa selanjutnya dari Syekh rahimahullah, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadha yanbaghi, dan inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muallim, oleh seorang guru, an yad'uwa, untuk mendoakan muta'allim, untuk mendoakan muridnya. Muta'allim artinya murid, muallim itu gurunya. Perhatikan yad'u li, yad'u da'a yad'u li itu mendoakan kebaikan. Lawan katanya yad'u ala, ala itu mendoakan keburukan. Baik. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan ketaatan tadi? Wa ta'atullahi ma'naha, ketaatan kepada Allah itu maknanya imtitsalu awamirihi wa jitinabu nawahihi. Yang dimaksud dengan taat itu, apa yang dimaksud dengan taat adalah imtitsal awamirihi, melaksanakan perintah-perintah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, kita sudah dikatakan taat kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan perintah tapi tidak meninggalkan larangan, maka kita belum dikatakan taat. Baik. Di annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim, millah itu artinya agama atau ajaran. Jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ittiba kepada millahnya Ibrahim. Wa ta'ala di dalam surat An-Nahl Allah katakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami berikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk mengikuti millata Ibrahim hanifa, agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif itu artinya lurus, ya. Lurus, enggak bengkok-bengkok, murni, tulus, itu arti hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wal hanafiyah, al-hanafiyah atau al-hanifiyah sama mananya ya. Al-hanafiyah, al-hanifiyah sama. Wal hanafiyah millatul hanif. Al-hanafiyah itu agamanya, ya, millahnya. Ya, kemudian al-hanif itu orangnya. Nah, kita akan lihat sekarang. Millatul hanif wa huwa Ibrahim alaihissalam. Ya. Wal hanafiyah itu agamanya. Al-hanafiyah, dikatakan al-hanafiyah. Kenapa enggak al-hanifiyah? Kan dari kata hanif. Ya, kalau al-hanafiyah itu agamanya. Ya. Millatul hanif, ajaran yang lurus. Ya. Hanafiyah itu nama ajarannya. Hanif itu sifat ajarannya. Nah, jadi dibedakan.
Millatul hanif huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanif huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Yang dimaksud dengan orang yang lurus itu adalah al-muqbil 'ala Allah, orang yang bersegera menuju Allah. Al-muqbil, aqbala yuqbilu, yang datang menuju kepada Allah. Al-mu'rid, yang menjauh amma siwa, dari selain Allah. Hadha huwal hanif. Inilah orang yang al-hanif, al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Ya. Orang yang muqbil, orang yang hanif adalah orang yang datang menuju kepada Allah dengan hatinya, dengan sepenuh hati. Menuju Allah dengan perbuatan-perbuatannya, menuju Allah dengan niat-niatnya, menuju Allah dengan maksud-maksud tujuannya. Kulluha lillah. Semua itu dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridu amma siwa. Kemudian dia menjauh dari hal-hal selain Allah, menjauh dari bersikap gulu kepada selain Allah, menjauh dari penyembahan kepada selain Allah. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Kalau di ayat An-Nahl tadi Allah perintahkan Nabi untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, maka di ayat Al-Hajj ini Allah perintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan atas kalian dalam perkara agama itu suatu haraj, suatu kesulitan. Millata abikum Ibrahim, itulah agama bapak kalian, itu agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang tidak ada haraj di dalamnya. Tidak ada al-haraj, artinya kesulitan. Wa millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Hadhihi al-hanifiyah. Ma qala an ta'budallaha faqat. Jadi ajarannya Nabi Ibrahim itu tidak hanya menyembah Allah saja, bal qala mukhlishan lahuddin, akan tapi ada tambahannya, harus murni, yakni wa tajtanibus syirka. Yang dimaksud dengan murni di sini ada apa? Menjauhkan diri dari kesyirikan. Li'anna al-ibadata idza khalataha syirku batalat. Karena ibadah kalau sudah dicampuri oleh kesyirikan, maka dia akan menjadi batal. Khalata yukhalitu ikhtilat, dari kata ini diambil kata ikhtilat, artinya bercampur. Kalau suatu ibadah bercampur aduk dengan kesyirikan, maka dia akan batal. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatun, illa idza kanat salimat. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatun minasyirkil akbari wal asghari. Maka ibadah tidak dikatakan salimatun, fala takunu ibadatan, maka suatu tidak dinamakan ibadah kecuali kalau dia selamat dari kesyirikan, entah itu kesyirikan yang besar atau kesyirikan yang kecil. Jadi intinya apa? Intinya bagaimana antum menghafal di matan yang lain bahwasanya annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Bahwasanya ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali kalau ada tauhidnya, murni hanya kepada Allah. Dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan murni, memurnikan agama bagi Allah, dan hunafa, dengan cara yang lurus. Hunafa itu jam'u hanif, wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Hunafa jama' dari hanif. Hanif artinya al-mukhlis lillah, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Orang yang mukhlis itu berarti orang yang lurus. Kalau kita murnikan agama kita hanya kepada Allah, maka kita masuk orang yang lurus. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah inilah yang Allah perintahkan kepada semua al-khalq. Ibadah ini Allah perintahkan kepada semua al-khalq, semua makhluk, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat tadi. Kemudian wa makna ya'budun yufriduni bil ibadah. Dan dimaksud dengan kata ya'budun di dalam ayat ini adalah yufriduni bil ibadah, mengesahkanku dengan ibadah. Perhatikan kata ya'buduni. Seharusnya ada ya di sini ya. Ya'budunani begitu ya. Makanya dikasrohkan di sini. Seharusnya kan yazhabuna, seharusnya fathah, tapi kan ada ya yang dihapus ini.
ya'budunani, yang menyembahku. Ya, karena di wakafnya di rasamnya seperti ini. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jika ada koreksi, ada penjelasan yang kurang jelas, nah, silakan hubungi Ana secara pribadi atau tulis di kolom komentar pertanyaan antum, masukan antum yang berkaitan dengan penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.